datang di M-Talk with Hima Management. Oke, selamat datang, selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya disesuaikan saja sama penonton-penonton yang ada di rumah. Selamat datang di podcast atau M-Talk perdana dari Himpunan Mahasiswa Manajemen di tahun 2025. Oh ya, untuk perkenalan terlebih dahulu, aku mau pantun nih. Ini minta tolong buat teman-teman yang nonton di rumah maupun teman-teman gratisan yang ada di sini untuk bilang cakep sama-sama, oke? Bisa ya? Siap? Di Mesir ada unta. Kurang semangat. Lagi. Di Mesir ada unta. Di Indonesia ada kuda. Halo semua, nama aku Sheila sebagai moderator M-Talk with Hima. Oke teman-teman, di M-Talk kali ini kita mengangkat tema dari kisah inspiratif dari film Resah Jadi Luka. Di sini juga kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya buat mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan Kak Jauhari. Oke. Selamat datang Kak, selamat datang. Selamat datang di M-Talk with Hima Management. Yeah. Nah, di sini mungkin Kak Hari bisa perkenalan dulu buat para penonton yang ada di rumah. Silahkan. Oke, sebelumnya kenalin, gue Muhammad Jawari. Gue di Proyek Resah Jadi Luka, gue dipercaya jadi apa ya? Kita nyebutnya jangan director atau sutradara ya. Mungkin ini ketua kelas. Gitu. Jadi gue dipercaya buat garap Proyek Resah Jadi Luka ini sama teman-teman. Ini mau pakai lo gue? Boleh. Boleh lo gue ya. Yeah. Okay. Tapi agak kaku ya nanti ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan Resah Jadi Luka nih ya Kak ya, aku mau tanya-tanya dulu nih tentang film Resah Jadi Luka. Ini film perdana dari mana dan dari siapa gitu? Kalau filmnya sendiri itu ya dari manajemen gitu loh. Jadi kayak mungkin gini ya, film ini itu digarap karena yang pertama kita udah bingung, kita buntu. Aku kan anak manajemen proyek kan. Nah, kita itu tugasnya ya buat bikin konten ya, konten sosial media lah. Nggak cuma IG, TikTok doang, tapi YouTube juga gitu. Nah, kalau kita bikin konten kan kayak ada masanya kayak kita buntu gitu loh, kayak ini mau bikin apa gitu. Yeah. Bingung gitu. Terus kita minta saran ke Kaprodi. Kita mau bikin konten apa, terus Kaprodi manajemen Pak Bayu itu bilang ayo mas bikin konten yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Manajemen, oke. Gitu. Itu sih. Kalau ya itu, maksudnya buat film perdananya ya dari kita, dari manajemen gitu, dari pure kita anak-anak manajemen. Oke, ini lumayan unik ya, karena dari kehabisan konten terciptalah konten yang sangat luar biasa. Jujur saya juga penonton dari Resah Jadi Luka, dan beliau ini si ketua kelasnya juga memakai baju dari Resah Jadi Luka. Itu bisa ditunjukin dulu nggak Mas? Ini. Wah, keren. Ini aku dikasih sih. Itu nggak dijual berarti? Enggak lah. Wah, kalau dijual mau sih Mas. Mau banget, soalnya saya juga penonton. Dan ini ditunggu banget nih, ada progres selanjutnya untuk film tersebut kah atau gimana? Nah, untuk lanjutan ya, mungkin kita udah ada sih pembahasan kayak ini film manajemen ini mau gimana ini gitu. Sorry, kalau kita ngomongin kelanjutannya, kita juga ngomongin visi besarnya dulu sih. Kayak kita ngomongin tujuannya dulu. Jadi kayak kita mau bikin film itu tujuannya apa selain promosi gitu loh. Ya di sisi lain selain promosi ya kita belajar gitu. Di situ kita belajar tentang dunia perfilman gitu. Ya mungkin kayak agak aneh banget sih kayak anak manajemen kok belajar bikin film gitu. Yeah. Nah, tapi kalau pribadiku secara pribadi ya emang kenapa gitu loh. Kayak kenapa kita promosinya nggak lewat di style-style sinema gitu. Marjan aja dia iklannya aja lewat CGI kan. Betul banget nah, sih. Gitu. Ya itu sih kayak kalau kelanjutannya itu mungkin udah ada sih pembahasan. Cuman kita masih bingung kita eksekusinya mau dari mana dulu gitu. Ya mungkin kita udah mulai sih yang kemarin itu mungkin itu langkah awal untuk gebrakan berikutnya gitu kan. Tapi ya balik lagi
namanya juga manusia ya, pasti ada titik bingungnya gitu. Betul. Mungkin gini, kalau kelanjutannya itu kalau boleh kalau spoiler dikit itu nanti mungkin kita membawakan cerita baru. Wih, Kita membawakan cerita baru, cuman ada karakter Salsa di sana. Jadi kayak kita ingin membuat universe atau dunia manajemen sendiri gitu. Jadi kayak kita buat eh, apa ya istilahnya rumah di sosial media kita sendiri gitu. Jadi kayak nggak oh. semata-mata kayak kita bikin konsep baru terus nanti karakter salsa hilang enggak. Tapi nanti kita buat cerita baru, ide cerita baru, bikin film baru, tapi ada salsa di situ. Entah salsa jadi pemeran pembantu, entah salsa jadi figuran atau apa segala macam. Nah, itu nantilah tergantung. Tapi Hmm. intinya saranku itu kalau aku pribadi itu nanti masih ada karakter salsa di sana. Tuh. Berarti masih menyambung antara film satu dan film berikutnya untuk karakternya gitu ya. Mungkin kalau kalau nyambung ya bisa dikatakan nyambung Iya, gitu. keren sih. Ini udah dapat spoileran. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk film selanjutnya. Kembali lagi ke topik Resah Jadi Luka nih, Kak. Heeh. Ada nggak sih itu film Resah Jadi Luka inspiratifnya tuh dari mana? Apakah nih aku nonton nih Kak di episode terakhir. Nah, itu tuh ada tulisan kisah nyata. Wah, aku langsung gitu banget sih. Beneran itu kayak kisah nyata. Iya, ya itu kisah nyata. Tapi jujur itu bukan kisahku. Mungkin kalau bahas ini ini kesannya kayak asal muasal ya. Jadi mungkin gini. eh dari setelah aku ngobrol sama Pak Bayu itu tadi, kan yang Pak Bayu itu minta yuk bikin konten yang ditunggu sama anak-anak, ditunggu sama orang-orang gitu. Nah, setelah dari situ itu tuh sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sih kayaknya. Kayak kita mikir terus gitu. Kita bingung mau apa ini, mau kita isi apa gitu. Apakah video klip lagi gitu atau gimana. Soalnya dulu itu MP sempat bikin video klip, cuman itu engagementnya emang sulit banget buat naik ya. Terus, nah ini mikir sampai kita lupa ini kalau Pak Bayu itu pernah bilang kayak gitu. Ya udah kayak kita tinggal jalan aja gitu. Kayak Hmm. ya udah bener-bener lupa gitu. Nah terus kita apa namanya? Kita itu nonton film dari YouTube, short movie juga. Dan short movie-nya itu itu romance, romance dan itu ngena banget sih jujur buat aku. Sorry aku nggak bisa spill ya judulnya. Iya, nggak apa-apa. Itu ngena banget jujur buat aku. Terus tak tontonin ke anak-anak dan anak-anak juga, wah keren ini mas, keren ini mas. Nah abis itu anak-anak itu bilang, ayo mas bikin film. Itu yang Hmm. pertama itu ketua MP, Oh, Adam. MP. Adam yang bilang kayak gitu. Oh. Adam bilang, mas ayo mas bikin film gitu. Nah terus aku kayak ya ya udah kita bikin film ya ya udah ya biasa aja gitu loh. Kayak nggak ada excitednya. Terus aku bilang ya yo kalau mau bikin film tapi konsepnya harus ada dulu gitu. Konsepnya harus ada dulu gitu. Iya, betul. Nah aku habis obrolan itu ya udah kayak kita berhari-hari kita nggak bahas obrolan project film itu tadi. Iya udah kita berjalan bikin konten biasa. Nah yang aku nggak tahu ternyata ini tuh ada 3 orang. Salah satunya itu ada Adam. Mm-mm. Adam, terus Astradaku namanya Feby, terus ada lagi juga yang di art director itu namanya Rara. Nah, bertiga ini paling excited kalau dulu itu pas awal-awal kita mau bikin film. Nah, aku nggak tahu ceritanya. Terus si Feby ini udah nulis ternyata, dikasihkan ke aku. Ini mas aku ada ide cerita. Dulu itu belum ada judulnya. Jadi dulu udah ada deng cuman itu judulnya itu apa ya kamu apa gitu nah enggak itu cinta apa gitu pokoknya romance banget lah dan itu kayak pas tak baca itu tuh ini kayaknya apa namanya durasinya terlalu panjang gitu itu sampai berapa lembar ya dulu ya panjang banget itu tuh kalau dijadiin film itu durasinya itu bisa sampai 40 menitan Keren yang sih. tulisannya si Feby itu terus aku mikir ini nanti teknisnya sulit banget loh aku bilang kayak gitu. Terus kayaknya dia kayak mikir, ini enaknya gimana mas gitu. Nah terus aku bingung iki. Nah aku pas semakin tak baca ki kayak ini kayaknya kok apa ya? Dari penulisannya ki kayak Berulang. nggak berulang sih, tapi ki kayak mulus banget gitu loh, kayak Oh, kayak apa ya gak ada namanya? konfliknya apa? Datar. Bukan bukan datarnya sih, tapi ki lebih kayak feel dari dia menu, dia Ah, menulis itu kayak dia itu udah tahu gitu loh, kayak dia itu udah pernah merasakan gitu. Kayak aku terus coba bilang ini cerita kamu dapat dari mana gitu kan
Terus dia bilang dapat dari si ini mas. Terus aku, wah menarik iki. Aku bilang kayak gitu. Jujur di cerita aslinya itu malah lebih parah daripada yang di filmnya. Aku nggak bisa nyepil isi ceritanya yang aslinya itu kayak gimana. Cuman intinya ya gitu. Intinya itu lebih parah daripada apa yang ditampilin Wah. di film gitu. Nah terus aku nanya ini ke orangnya itu di warung, ya di warung. Anak-anak Gris pasti tahu lah warungnya. Warung mana? Coba. Gak boleh sampai. Itu di warung itu tuh aku ngobrol sama dia. Ya sambil riset dikit-dikit lah. Ini gimana, ini gimana, ini gimana gitu. Nah endingnya itu gini mas. Endingnya itu mati gitu. Ya. Nah gitu terus aku, waduh aku. Aduh, kemas gimana ini? Kemas gimana ini? Aku bilang, aku mikir kayak gitu. Soalnya aku mikir kayak gini, ini film pertama kita, jangan sampai film pertama kita itu saling memberatkan satu sama lain gitu. Nah, terus aku kayak ngemas, bener-bener ngemas banget eh, ide cerita itu juga dibantu sama Astradaku, Feby, dibantu juga sama teman-teman juga, dibantu saran-saran itu segala macam. Terus itu tuh kita nulis naskah itu hampir memakan waktu itu hampir 3 mingguan, enggak 2 mingguan dulu itu. Ya di warung itu dan itu tuh enggak ini ya, enggak 1 minggu itu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, enggak 1 minggu full. Jadi dari mulai jam 8 kita habis kita beraktivitas jam 8 kita kumpul di warung terus bahas itu sampai jam 4 subuh. Wah, nggak tidur. Waduh, keren. Ya gitu, itu terus dan itu terus berhari-hari gitu. Setiap hari. Dan itu sampai 3 minggu, ya hampir 3 minggu lah. Ya gitu. Dan itu kayak wah ini gak nemu-nemu ini, kadang ada juga momen kayak gitu, ada juga momen ya namanya juga debat yang mungkin kalau kita ngomongin kayak gitu ya pasti gak terhindarkan lah ya. Iya. Debat-debat kayak gitu, marah-marahan ya pasti ada lah kayak gitu. Nah tapi tinggal kita yang menyikapinya kayak gimana gitu. Nah terus habis itu ditulis lah ini sama Feby sambil aku melontarkan ideku gitu. Jadi kayak aku ngomong terus Feby yang nulis gitu. Nah, terus sambil sama juga dikasih saran sama teman-teman. Nah, habis itu barulah. Nah, ini gini, ini ide cerita itu udah clear. Ide cerita udah done. Skripnya udah jadi. Tapi kita bingung mau kasih judul apa. Judulnya yang pasti judulnya ini apa ini gitu. Ini wah mikir banter semua ini. Soalnya gini, itu kalau kita bilang itu film romance itu ya enggak juga. Kalau kita bilang film drama ya enggak juga gitu. Jadi kayak ya bisa dikatakan itu drama semi romance gitu. Romance semi drama lah, katakanlah kayak gitu. Nah, karena genre yang seperti itu kita bingung ini mau kita kasih judul apa gitu. Masa cinta ini itu segala macam nanti malah condongnya ke romance gitu. Nah, habis itu kita itu tuh berhari-hari sih. Sampai kayaknya 2 hari apa berapa ya lupa. Itu tuh kita nggak nobar sih, kita di MP. Ya kita muter lagu, muter playlist, dan itu muncul lagu Harus Saja Diluka. Terus aku kayak mikir, nah ini kayaknya cocok deh, aku kan kayaknya relate juga sama ceritanya gitu. Tapi ya judulnya ini apa? Aku bilang kayak gitu. Terus teman-teman bilang, gas aja aku mah gitu. Nah itulah. Pantes. Nah, aku mohon maaf ya mas, aku tuh denger judul MP mau ngeluarin film Rasa Jadi Luka itu kayak wah kayak judul lagu. Ya emang itu judul lagu sih. Soalnya salah satu elemen paling penting sih di film ya audio itu tadi. Iya. Nah jadi playlist Rasa Duka muncul terus ya udah kita gas pakai lagu itu. Dulu nah ingat-ingat di awal aku bilang kan itu mereka gabut, mereka bingung mau bikin konten apa. Terus ya udah kita bikin film dan itu niatnya ya udah kita bikin film ya seneng-senengan aja gitu. Kayak nggak ada beban sama sekali gitu. Tapi nah itu kan udah jadi skrip panjang. Iya. Nah skrip panjang, aku bilang ini kayaknya kalau misal ini dijadiin satu film panjang kayaknya eman-eman banget deh kayak sayang gitu. Maksudnya nanti malah cuman jadi satu konten. Misal ini kita bagi beberapa konten gimana, bilang kayak gitu. Beberapa konten gimana mas gitu. Mereka bilang kayak gitu. Misal ya ini kita bagi aja. Jadi kayak nah kalau kita yang nonton itu nggak itu aslinya itu per episode itu per bab aslinya. Jadi kayak
episode pertama itu pengenalan dari mulai siapa itu si Salsa, konflik apa yang dialami itu. Yang kedua itu dia jalannya menyembuhkan lukanya itu tadi, sama ya dia udah menemukan obatnya dan dia perlahan-lahan menyembuhkan lukanya itu, tapi di ending ya kayak gitu, dipatahkan di ending. Terus baru di episode 3 itu di klimaksnya sampai dia udah di titik sembuhnya gitu. Aku kira episodenya tuh bisa lebih panjang lagi, Mas. Jadi bisa lah sampai 5 karena yang aku rasain di episode pertama itu kan cuma 5 menit toh. Bener perkenalan bener. Episode kedua itu belum kelihatan nih dia kan udah menemukan obat. Belum ada konflik dan lain sebagainya. Ini masih aman lah. Aku kira masih nanti episode 3 itu konflik, terus episode 4 penyelesaian konflik, terus episode 5 akhir seperti itu. Ternyata wah langsung down di episode 3 dengan mati. Sakit. Ya gimana ya? Ya aku jujur sih kaget sih kalau itu di situ semua itu, jujur itu di luar ekspektasiku semua sih. Banyak hal yang kayak bener-bener nggak aku duga di situ. Dari mulai teknis, dari mulai kita menyusun konsep, dari mulai kita praproduksi sampai di pasca produksi sampai di akhir produksi itu kayak bener-bener banyak banget yang bikin aku kayak nggak nyangka kayak tadi. Ini pasti setiap episodenya penuh dengan makna juga nih ya Kak ya. Iya. Bisa diceritain nggak maknanya tuh kayak gimana? Makna, ya itu tadi sih mungkin lebih ke bab ya kalau aku bilangnya ya. Yaitu masih kayak kita mungkin di episode pertama kita mungkin pengenalan dari mulai Salsa. Jadi kayak kita kenalin dulu nih siapa nih Salsa. Nah kita bikin scene awalnya itu kita bikin happy dulu nih dia. Gitu. Kita bikin happy dulu nih dia biar kita kasih ruang lah buat dia perkenalan. Terus habis itu kita dari scene tersebut itu kita bisa menilai, kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu hobinya menulis sama membaca, sama berpuisi juga gitu. Nah terus habis itu pas sampai rumah barulah kita dikenalkan, oh cewek itu tuh namanya Salsa, dengan nada yang tidak enak dari orang tuanya. Otomatis kita mengenalkan problemnya, dramanya di situ. Nah gitu. Nah perlu diingat dia pas di episode pertama dia kan nggak berani buka pintu kan. Iya. Nah itu tuh kalau secara aku pribadi itu ya karena gini, cara penggambaranku itu ya udah dia tahu permasalahannya apa, tapi dia nggak mau menyelesaikan permasalahan itu, dia nggak berani buat menyelesaikan itu gitu. Problemnya dia di situ, gitu. Nah habis itu barulah muncul yaitu Pradika. Dia sedih, kita lihatin dulu dia nangis-nangisnya, terus habis itu barulah si Pradika muncul gitu. sebagai obat. Nah habis itu otomatis kalau kita udah munculin si Pradika sebagai obat, kita tampilin juga dong gimana sih cara nyembuhinnya si Pradika ini gitu, gimana sih cara dia buat menenanginya dia. Nah makanya itu kita ambil di episode 2. Nah di awal-awal gini, di episode 1 kita juga udah memperkenalkan karakternya masing-masing sih. Kayak Pradika itu yang karakternya itu mungkin idealis, atau aku nggak bisa bilang itu idealis banget ya, cuman aku lebih mikir ke ya udah dia itu tenang, terus dia itu bijaksana dalam mengambil keputusan gitu loh. Dia itu gampang membawa suasana gitu. Itu Pradika itu kayak gitu. Dan Salsa itu overthinkingan. Betul. Nah lanjut itu di episode 2 balik lagi apa yang tak bilang tadi, yang si Pradika itu bijaksana tapi si Salsa overthinkingan. Dari dialognya mereka itu udah kelihatan. Jadi kayak yang dari awal beli kopi lah misal, nah dia beli kopi, tiba-tiba si Salsa marah kan, kayak kamu habis kemana aja sih gitu. Pikirannya udah kemana-mana dia. Nah sedangkan yang Pradika yang bijaksana ya udah dia ngomong aja apa adanya gitu ya, dia kan antri gitu. Iya sih. Nah gitu. Betul. Episode 3-nya? Nah episode 3-nya wah banyak sih. Nah itu
Nah episode 3 ini jujur itu klimaks. Jadi kayak ya udah momen dia itu kayak puncak masalahnya lah. Katakanlah puncak masalahnya dari mulai orang tuanya sampai si Pradika sampai kebenaran Pradika ini tadi. Mungkin di awal kita udah di akhir cerita episode 2 kita udah disuguhi dengan ini ada 2 orang Ucup sama satu cewek tapi dilihat sama si Salsa gitu. Iya kan? Iya. Jadi kayak first impression apa? Dua ada kayak aku udah itu kan memang dari itu kan udah mix sama hiburan mas manajemen jadi pemerannya aku juga udah lumayan kenal tuh kan. Aku tegur tuh pemainnya, kamu jangan selingkuh dong. Serius aku bilang kayak gitu. Ini aduh malah personal. Soalnya benar-benar karakter Ucup itu melekat banget loh. Kamu tuh jangan kayak gini. Tapi nggak cuma kamu doang sih, nggak jarang juga kayak aku nemuin kayak komentar-komentar gitu atau dikasih informasi kayak komentar-komentar gitu. Isi Ucup kayak gini banget gitu kayak ini si Ucup bisa diganti nggak sih orangnya kayak gitu banyak kayak gitu. Nah itu ya intinya kita di akhir cerita itu kita suguhi dulu dengan kesalahpahaman itu gitu. Jadi kayak nah yang si Salsa ini notabene karakternya itu overthinkingan, khawatiran, lihat kayak gitu, ya udah. Ya mikirnya dia semakin liar lagi kan. Iya. Semakin liar lagi dan itu lanjut di episode 3. Di blok lagi ya. Di blok kayak dia ya udah dia nggak mau mendengarkan penjelasan apapun, udah dia nggak mau pengen mengenal siapapun. Ya udah intinya dia kayak dia terlalu nurutin sakit hatinya dia. Jadi kayak dia udah menyimpulkan sendiri gitu. Ya, aku ada satu scene nih ya kak. Ada di kaca tulisan step go ahead. Nah itu ada makna sama artinya nggak? Karena masih terngiang-ngiang sih sampai sekarang tuh maksudnya apa sih? Itu pasti ada artinya. Itu bisa dijelasin ya? Iya, mungkin gini. Artinya kenapa itu di kaca dan itu letaknya di atas ya? Iya. Yang pertama itu kalau dia lihat pertama gini, kalau dia berkaca, dia itu lihat dia sama dia itu di frame kaca itu tadi. Ini itu dia berada di sampingnya Smart Step Ahead itu. Nah, Smart Step Ahead itu kan jargon FEB. Iya. Nah, itu dia pengen dia di situ. Tapi kenapa itu di atas? Kenapa dia di atas? Karena itu apa ya? Ekspektasi yang tinggi banget gitu. Jadi kayak itu mimpi yang tinggi bahkan dan itu kan sempat ngeblur kan. Nah, ngeblurnya itu sendiri itu tuh kayak gini. Itu tuh masih blur, itu masih awang-awang. Itu dia belum jelas itu dia bisa masuk ke situ apa enggak gitu. Gitu. Kalau untuk tujuannya promosi sih. Terus di akhir itu si Salsa keterima beasiswa juga. Oh ternyata tujuannya itu. Akhirnya terpecahkan dan saya bisa tidur nyenyak. Terima kasih ya kak ya. Ya gitulah. Ya itu mungkin gini ya. Aku nggak bisa bilang apa yang tak katakan ini benar. Mungkin dari teman-teman sendiri punya nilai tersendiri atau punya statement tersendiri. Monggo silakan bebas berpendapat. Mungkin ramein di kolom komentar mungkin. Wih, ayo guys, ramein. Terus next ya kak ya, aku mau tahu nih, ini kan Teams yang awalnya tuh gabut, akhirnya membuat sebuah karya yang sangatlah bagus dan spektakuler ini. Gimana sih perasaannya? Atau pada saat dulu tuh ragu, takut gak ada yang nonton atau gimana? Kalau ragu gak ada yang nonton itu kayaknya nggak segede itu sih. Kalau itu ya. Menurutku viewers itu hanyalah bonus gitu loh. Yang penting mah kita berkarya aja gitu. Itu kalau prinsipku gitu. Tapi ya kita nggak bisa dipungkiri juga, kita harus ingat kayak tujuan awal kita bikin film ini itu apa gitu. Visi besar dari film ini itu apa gitu. Mungkin kayak gitu sih. Terus kalau perasaan jujur seneng banget sih. Apalagi gini. Nah gini, aku mau nanya. Nah, sebelum aku mau menjawab lebih lanjut, aku mau nanya. Ini kita nggak usah formal-formal ya? Oh, oke. Lu gue tadi ya? Oh iya, lu gue. Gini. Mungkin
nggak usah entah secara penceritaan, entah secara visual, entah secara di sudut pandang apapun lah. Kamu menilai di episode pertama di episode pertama sama nggak usah episode ketiga deh, episode kedua wes. Itu kayak gimana? Kamu kayak ngerasa apa gitu? Jujur ya, gue pada saat episode pertama itu ya masih chill-chill aja. Oh, si Salsa ternyata kisah hidupnya seperti ini. Terus di episode kedua datanglah Ucup sebagai obat dengan karakter yang tadi disebutkan bijaksana, dan di situ aku nggak nyangka banget ya kalau di endingnya itu dia mati gitu. Itu sangat mendalam. Mungkin gini, perbedaan yang kamu rasain di episode pertama sama episode kedua itu apa? Untuk episode pertama sih si Salsa masih banyak konflik Gerutu dan lain sebagainya. Di situ aku nggak tahu tuh alurnya kayak gimana. Ya, nah itu di situ kayak gini. Aku di episode pertama belum seserius itu. Jadi aku kayak ya udah kita jalanin aja gitu loh. Pantes itu cuma 5 menit doang ya. Kayak nggak menggebu-gebu, kayak nggak menggebu-gebu gitu loh. Kayak ya udah kita jalan aja. Soalnya itu juga pas kita reading, pas di praproduksi kita reading talent sama kru yang lain. Itu tuh si karakter bapak ini Rio itu bilang, ayo Pak kita coba garap episode 1 dulu gitu. Kita buat langkah awal kita aja gitu. Kita nyoba dulu aja. Ini mau kayak gimana sih bentukan filmnya gitu. Nah jujur di situ awalnya maunya kayak flat aku ya udah biasa aja gitu loh. Terus pas aku lihat kerja sama tim antara Hima manajemen sama manajemen project itu kayak aku kayak bener maunya aku masih membedakan kayak ini manajemen project, ini Hima gitu. Aku jujur dulu aku masih membedakan itu, dan kayak aku belum aku kayak gak ngerasa ya udah kita kerja bareng gitu loh. Aku kayak gak ngerasa kayak gitu. Terus pas episode pertama digarap, terus aku kayak nemu kayak apa ya? Gampangannya kayak misterinya mereka gitu. Kayak kerja sama mereka itu enak banget gitu. Dari mulai si ini ya contohnya aja yang gampang itu temanmu. Ya, dari Eva. Oh, Eva. Nah, Eva. Halo Eva. Nah, Eva, justru aku kayak gimana ya? Itu humorku sih. Kayak humorku debat antara DOP sama asisten DOP itu kayak menurutku ini seru ini enggak aku dapatkan dari mana ini kayak ya udah pas misal ini si Adam buntu ini di episode pertama si Adam buntu kayak mau gimana ini gitu kan, si Eva ini loh Dam gitu. Jadi kayak kelihatan di situ. Nah habis itu kayak aku merasa kayak waduh aku kayaknya salah aku perasaanku kayak gini. Aku mikir kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah. Nah gara-gara aku berpikir seperti itu, otomatis teksnya pun enggak semenggebu-gebu itu juga. Hasilnya juga enggak se perfect di episode kedua. Aku nggak bilang perfect banget ya, cuman nggak sesempurna sebagus episode kedua gitu. Nah itu nggak bisa dipungkiri juga, soalnya aku udah mainin di edit juga, dan ya udah aku bisanya cuma sampai situ ya itu aku tampilin lah episode pertama yang seperti itu. Terus nah ini evaluasiku dari episode pertama, kinerjaku di episode pertama. Wes itu aku nggak mau bandingin lagi antara Hima manajemen sama manajemen project. Ya udah kita sama-sama di satu rumah yang sama, manajemen Ugris, dan kita menggarap satu project yang sama. Udah kita nggak usah aku mikir nah kamu dari Hima, kamu dari manajemen project. Nah udah kita nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting chemistry-nya kita dapat, otomatis hasilnya juga bisa melebihi ekspektasi dari kita. Dan aku di situ juga belajar bahwa hasil yang besar tidak didapat dari usaha yang kecil. Siap. Kata-kata hari ini semua ya. Aku mikir kayak gitu sih. Ya itu. Jadi aku juga ikut seneng dengernya antara manajemen project sama Hima manajemen ternyata bisa kolaborasi mengerjakan film bersama. Nah aku mau tahu nih Kak, kan dari manajemen project ini memberikan amanah kepada para pengurus Hima manajemen untuk menjadi pemerannya, ya kan? Nah, kenapa sih ini 2 karakter aja nih? Kenapa dari MP itu mau Kak Amanda menjadi Salsa dan Novel menjadi si Pradika atau Ucup?
Mungkin gini, kalau kita ngomongin pemilihan dari awal kita udah kayak kita udah sorry kita eh udah estimasi kayak ini tuh kita kekurangan kru gitu loh. Dari awal udah kayak gitu, otomatis kita nggak bisa nih nyari talent di dalam MP gitu, otomatis kita cari dari luar. Kita udah kayak mencoba, kita mahasiswa biasa kita tarik gitu, pernah cuman kayak nggak efektif. Terus ya udah kita ngambil lah di dua orang, yang pertama di Manda sama si Novel. Yang pertama udah yang pasti dilihat fisik, Guys. bukan hanya menjual, bukan hanya menjual, tapi apakah fisik si Novel sama si Amanda ini pas sama Cocok gitu. cocok apa enggak dikasih dikasih karakter si Salsa sama si Perdika ini tadi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari mood. Nah itu tantangan banget sih setiap kali syuting, itu mood. Itu enggak mood dari talent tapi mood dari all crew juga, dari semua kru. Itu tantangan sih, nggak cuma di produksian kita aja, nggak di syutingan kita aja, itu syutingan lain juga mood itu apa ya, jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi aku ngelihat mood mereka dulu, habis itu barulah tak ambil, dan aku menurutku itu mood yang paling pas ya mereka gitu. Nah itu barulah ke cara mereka berbicara atau readingnya mereka, cara improve-nya mereka itu kayak gimana gitu. Oke. Ya aku juga kepo banget nih, apakah di film Resah Jadi Luka ini tuh ada banyak media yang tertarik nggak? Misal dari luar Upgris gitu atau gimana? Itu komennya kayak gimana sih Kak? Media yang tertarik gimana nih? Maksudnya suruh bikin project baru kah atau kerja sama kah atau gimana? Nah jadi kan itu di manajemen project, di yang awalnya hanya manajemen project sama Hima manajemen, itu ada pihak lain nggak yang ikut campur? Iya gitu. Mungkin ini promosi sama sponsor. Jujur dulu kita bingung. Nah ini, nah awalnya setelah aku ngomong sama Bayu, kita kan udah dapet ide nih. Nah aku bilang, aku nembung nih sama Pak Dekan, sama Pak Heri. Nah kita tahu sendiri lah ya, kalau Pak Heri itu gini prinsipnya, itu kalau mahasiswanya punya ide atau apa itu pasti dikejar kayak, ya udah kamu punya ide apa, ayo didukung gitu. Banget ya berarti. Didukung banget kayak, ayo cepetan. Nggak cuma didukung atau dicepet-cepetin doang, tapi didanai juga. Wah, gitu. Keren. Jadi kayak pertamanya itu cuman kita mikir itu kurang, terus habis itu kita coba ngajuin sponsorship, dan alhamdulillahnya dapat di Abon Kamera. Terima kasih Abon Kamera. Terima kasih. Terus nah dibantu itu buat sponsor, terus dibantu juga sama media-media promosiin dari mulai Upgris Hits, terus mahasiswa Upgris, manajemen project, Hima manajemen Upgris, terus kalau nggak salah itu Pakar Production juga sempat ngupload BTS-nya kayaknya. Ini yang di belakang ini. Ini di belakang inilah. Nah gitu. Boleh minta tepuk tangan ya? Ya itu sih kalau nanya. Aku mau tahu nih Kak, reaksi penonton pada saat rilisnya film itu gimana sih? Apalagi di akhirnya itu loh yang OMG mati. Kayaknya aku udah yang perlu nanya kayak gitu. Kayaknya aku udah menyuarakan suaraku. Mungkin siapa ya? Aku jujur ya, aku nggak bisa berkomentar tentang hal itu. Soalnya secara aku pribadi ya, anggapanku, aku nggak tahu sih komen dari semua penonton itu sesuai sama ekspektasi atau enggak. Mungkin dia ada lah kayak dia komen di YouTube, ada juga komen di WA atau di IG segala macam, itu pasti ada. Jujur untuk kesimpulan yang tak ambil, yang pertama udah pasti Radika bang. Terus yang kedua itu, waduh endingnya kok gini banget sih. Terus kenapa kok dimatiin gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Antara positif sama gak positif sih kalau komen ya. Tapi ya balik lagi, selagi itu masih di ranah film itu, it's okay sih menurutku. Kayak kritik saran pun tak tampung. Gitu. Baik, siap. Yang penting gak keluar dari Resah Jadi Luka. Nah itu. Oke nih, ini kan dari manajemen, ini pertanyaan terakhir ya Kak ya.
Ini kan dari manajemen project sudah mengupload film perdananya. Nanti akan ada film lanjutannya dengan Insya pemeran Allah. Salsa. Doakan ya teman-teman, semoga ada. Aku soalnya nunggu-nunggu banget nih film selanjutnya. Ini ada harapan nggak sih buat film selanjutnya? Mungkin harapan selanjutnya ya. Aku lebih yang pertama dari aku pribadi itu yang belajar untuk membuat yang ikut serta udah pasti krunya yang ikut andil itu banyak itu. Amin. Terus pesan yang udah pasti pesan yang akan disampaikan di cerita itu semoga dapat diterima lah sama penonton. Terus sama yang udah jelas lagi, yang paling jelas feel-nya atau nyawanya dapat. Itu sih. Nah, menurutku. Dan itu dengan generasi yang baru lagi. Siap. Kalau aku pribadi. Ini untuk film berikutnya, Kak, lu ya sih, lu ikut lagi gak nih? Mungkin ikut. Cuman aku nggak jadi director lagi. Oh. Direkturnya nanti diambil sama Astradaku. Siap. Happy namanya. Iya, oke. Nah, nanti aku kayaknya evaluasi dari yang kemarin juga produser kita serahin ke pihak prodi. Jadi kayak ya udah dia yang ngasih uang, dia yang jadi produser gitu. Ya itu antara kesalahan sama nggak kesalahan sih, sama kita desain produksi ini juga lumayan amburadul karena hujan kan pada saat itu. Nah, akan lebih baik kalau kita ada line produsernya, jadi kayak dia yang mengatur segala konsep desain produksinya itu tadi. Nah, itu nanti aku mungkin ke situ. Oh, itu evaluasi buat film berikutnya. Oke. Untuk pembahasan untuk kali ini sudah selesai. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Heri. Ya, aku juga terima kasih sudah jadi narasumber dari M-Talk kali ini. Semoga M-Talk kali ini bisa menginspirasi dari teman-teman yang ada di rumah, di UPKRIS maupun di luar sana, atau masyarakat umum ya Kak ya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri M-Talk kali ini kita mau pantun nih ya Kak ya. Boleh. Siap? Nanti bilang cakep ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa nonton Resah Jadi Lokal ya. Ya, see you.